Bagaimana produksi dan implemen pada kasus fibromialgia? Sebelum menginjak materi, mari kita perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saudara Itikot, Saudara Puji Raharjo, Saudara M. Adi Bayu Arifin, Saudari Jamilatus Soliha, dan saya sendiri Tri Chandra Ayu. Baiklah, kita masuk ke materi inti ya, tentang apa itu fibromialgia, bagaimana etiologinya, bagaimana patofisiologisnya, bagaimana pemeriksaan dan intervensi fisioterapinya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut. Fibromialgia. Fibromialgia merupakan sindrom reumatologis umum yang ditandai dengan nyeri kronis, nyeri muskuloskeletal, dan nyeri tekan dengan sejumlah gejala yang terkait. Di antaranya, gangguan tidur, kelelahan, dan disfungsi efektif sangat sering terjadi. Selain itu, fibromialgia berkaitan tentang kekakuan otot yang tersebar luas, meliputi 4 kuadran tubuh, yaitu sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, serta sisi bawah tubuh. Kemudian kita akan membahas etiologi fibromialgia. Fibromialgia terdapat 3 predisposisi faktor penyebab, yang meliputi faktor biologis, faktor kognitif behavioral, dan ketiga, faktor lingkungan. Faktor biologis yang berhubungan dengan fibromialgia yaitu keturunan, jenis kelamin, usia, pola tidur, trauma atau injuri, stres, serta infeksi pada otot. Kognitif behavioral. Meskipun tidak signifikan mempengaruhi penderita fibromialgia, tetapi faktor ini sangat penting dalam pengembangan dan kemampuan individu dalam mengadaptasi rasa nyeri. Yang ketiga, faktor lingkungan sosiokultural. Yang dimaksud yaitu pengalaman individu terhadap adanya stimulasi nyeri di lingkungan dan budayanya. Pengalaman ini memberikan dampak terhadap respon dan perilaku positif dan negatif dari nyeri fibromialgia. Terima kasih Tri Chandra Ayu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dan manifestasi klinik pada fibromialgia. Patofisiologi fibromialgia belum jelas. Banyak teori yang diajukan oleh para ahli, yaitu antara lain amplifikasi atau sensitisasi sentral, 2. Neurotransmitter, 3. Stress response system, 4. Komorbid psikiatri. Manifestasi klinis. Keluhan muncul pada 90% pasien dengan fibromialgia berhubungan dengan gangguan pola tidur. Gangguan emosional juga dapat terjadi dengan gejala seperti kurang konsentrasi, pelupa, perubahan mood, mudah terganggu, depresi, dan cemas. Keluhan masing-masing orang dengan fibromialgia berbeda-beda, baik frekuensi maupun lokasi, menurut Helmi tahun 2012. Menurut Purwata tahun 2014, gejala utama fibromialgia adalah nyeri kronis muskuloskeletal yang tersebar luas di seluruh bagian tubuh. Spektrum gejala fibromialgia sangat luas, antara lain kekakuan otot, terutama pagi hari. Sebagian besar pasien mengalami nyeri tekan, cepat lelah, nyeri sendi, nyeri kepala, nyeri punggung, sistisis, fuldonia, tinnitus, vertigo, kesemutan, gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa mulai memasuki diagnosa. Teman-teman tahu nggak diagnosa tentang fibromialgia?
Nah, ternyata fibromialgia ini bukan termasuk diagnosa loh. Terus bagaimana kita bisa mengetahui diagnosa fibromialgia? Nah, diagnosanya didasari oleh anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan menggunakan kriteria yang dibuat oleh American College of Rheumatology. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dengan menggunakan kriteria ini akan bisa mencapai keakuratan sebesar 85%. Nah, untuk menunjangnya kita bisa melakukan tes lab. Jadi akan agak lebih pasti nih antara fibromialgia dan juga kasus-kasus yang lainnya, karena gejalanya dan masalahnya hampir sama dengan beberapa kasus yang lain. Hal lain yang perlu kita perhatikan dari fibromialgia ini adalah faktor komorbidnya, yaitu salah satunya adalah gangguan tidur, terus ansietas dan depresi, karena kebanyakan orang dengan gangguan fibromialgia akan kesulitan untuk tidur dan juga mengalami depresi. Kemudian juga ada nyeri kepala tipe tegang yang bisa mencapai 50% dari jumlah penderita, seperti itu. Selanjutnya kita beralih pada diagnosa fisioterapinya ya. Diagnosa fisioterapi itu dibagi menjadi 3, yaitu impairment, functional limitation, dan participant restriction. Untuk impairment sendiri itu ada beberapa diagnosa, yaitu kekakuan otot, terutama pada pagi hari, nyeri sendi, nyeri kepala, nyeri punggung, sistitis, pulmodynia, tinnitus, dan kesemutan, seperti itu. Lalu kemudian functional limitation-nya. Kalau functional limitation-nya itu ada gangguan tidur, gangguan aktivitas bekerja, serta perasaan tidak nyaman dan juga cemas, gitu. Lalu untuk participant restriction-nya yaitu gangguan dalam bentuk disability atau keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ketika kita mengalami fibromialgia akan mengganggu proses ketika kita sedang kerja, kemudian juga ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar dan sebagainya, seperti itu. Dari sini sudah paham kan ya diagnosanya? Nah, selanjutnya kita akan beralih pada Terima kasih. Di sini saya Puji Raharjo nanti akan menjelaskan tentang teknologi intervensi fisioterapi pada kasus fibromialgia. Yang pertama nanti akan dilakukan dengan menggunakan alat ultrasound diatermi. Kemudian yang kedua nanti akan dilakukan dengan manual, yaitu dengan deep tissue massage. Selanjutnya pasti akan saya berikan penjelasan tentang teknologi intervensi fisioterapi. Teknologi intervensi fisioterapi pada kasus fibromialgia yang pertama yaitu ultrasound diatermi. Menurut Hayes tahun 2015, efek biologis merupakan efek fisiologis dari pengaruh mekanik dan panas. Efek biologis dari ultrasound diatermi adalah memperbaiki sirkulasi darah, relaksasi otot, meningkatkan permeabilitas jaringan otot, mengurangi nyeri, mempercepat penyembuhan. Sedangkan indikasi dan kontraindikasi ultrasound diatermi yaitu menurut Hayes, indikasi untuk ultrasound adalah untuk kelainan-kelainan jaringan tulang, sendi, otot, dan jaringan lunak, rheumatoid arthritis pada stadium kronis, kelainan atau penyakit pada sirkulasi kulit. Untuk kontraindikasi, absolut kontraindikasi pemberian ultrasound di daerah mata, jantung, kehamilan, testis, tumor, posttrauma, dan hilangnya sensibilitas. Demikian penjelasan tentang ultrasound diatermi. Selanjutnya kita langsung untuk aplikatif ultrasound diatermi pada kasus fibromialgia. Yang pertama yaitu ultrasound diatermi. Kita setting dulu alatnya. Untuk yang pertama yaitu waktu terapi 10 menit atau
kita pakai laser yang large, besar. Nah, area yang kita pasang itu area yang luas. Untuk frekuensi kita pakai 1 MHz yang untuk yang area yang lebih dalam, dan harusnya continuous. Intensitas kita gunakan 0,8 sampai 1 watt per centimeter per second. Setelah persiapan alatnya siap, kita edukasi ke pasien. Bapak, nanti saya akan terapi di area ini masih dulu ya Pak. Nanti akan berikan interval biasanya Kemudian untuk teknologi intervensi fisioterapi pada fibromialgia yang kedua yaitu deep tissue massage. Deep tissue massage merupakan salah satu terapi yang melibatkan lapisan jaringan dalam tubuh termasuk fascia dan jaringan lain yang mendukung otot dan sendi. Deep tissue massage merupakan jenis pijat yang menggunakan tekanan yang keras dan lambat. Deep tissue massage merupakan salah satu teknik massage yang menggunakan stroke atau tekanan yang perlahan, tekanan langsung atau pergeseran menurut Graha dan Bronadi tahun 2012. Untuk manfaat deep tissue massage menurut Johnson tahun 2011 bermanfaat untuk yang pertama menurunkan tekanan darah tinggi, yang kedua meningkatkan ruang gerak persendian, yang ketiga mengurangi ketegangan otot, yang keempat dapat memberikan efek menenangkan. Kemudian deep tissue massage biasanya berfokus pada masalah tertentu seperti nyeri kronis, mobilitas terbatas, dan pemulihan dari cedera. Ya, demikian untuk penjelasan teknologi intervensi ultrasound tadi. Untuk selanjutnya intervensi fisioterapi untuk kasus fibromialgia adalah deep tissue massage. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian untuk teknologi intervensi fisioterapi pada fibromialgia yang kedua yaitu deep tissue massage. Deep tissue massage merupakan salah satu terapi yang melibatkan lapisan jaringan dalam tubuh termasuk fascia dan jaringan lain yang mendukung otot dan sendi. Deep tissue massage merupakan jenis pijat yang menggunakan tekanan yang keras dan lambat. Deep tissue massage merupakan salah satu teknik massage yang menggunakan stroke atau tekanan yang perlahan, tekanan langsung atau pergeseran menurut Graha dan Bronadi tahun 2012. Untuk manfaat deep tissue massage menurut Johnson tahun 2011 bermanfaat untuk
Yang pertama, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, meningkatkan ruang gerak persendian. Yang ketiga, mengurangi ketegangan otot. Yang keempat, dapat memberikan efek menenangkan. Kemudian, deep tissue massage biasanya berfokus pada masalah tertentu seperti nyeri kronis, mobilitas terbatas, dan pemulihan dari cedera. Demikian penjelasan tentang teori deep tissue massage. Selanjutnya, teman-teman bisa menyimak video tentang pelaksanaan deep tissue massage pada pasien.
yang bersifat kronis ini disebut juga dengan istilah sindroma fibromyalgia. Penyakit ini bisa dijalani oleh siapa saja, termasuk anak-anak, tetapi penderita umumnya berusia di antara 30 tahun sampai dengan 50 tahun. Wanita juga berpotensi lebih tinggi untuk terserang fibromyalgia dibanding dengan pria. Untuk gejala utama pada penyakit ini adalah rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuh, misalnya sensasi terbakar atau seperti ditusuk-tusuk. Durasi kemunculannya juga berubah-ubah, bisa terus-menerus atau hilang timbul. Dan fibromyalgia ini termasuk kondisi kronis yang bisa untuk disembuhkan. Kemudian untuk tujuan pengobatannya untuk meringankan gejala agar tidak memperlambat kehidupan pada pengidapnya, dan untuk intervensi fisioterapi itu adalah sebatas mengurangi keluhan dan menjaga ruang gerak sendi. Demikian kelompok 7 memberikan tentang fibromyalgia dan penata pelaksanaan dalam fisioterapi. Terima kasih.